Audio Jungle. Ini saya kasih tahu, ada orang soleh ngajarin saya, ada perempuan solehah ngajarin saya. Dia bilang kalau pengen anaknya jadi anak yang soleh-solehah, ibu lagi kesel sekalipun sama anak, lagi marah sekalipun sama anak, ibu jangan pernah berhenti untuk doa kayak gini, ya Allah, saya ridho kepada anak saya, maka ridhoilah mereka ya Allah. Bukankah engkau mengatakan ridhomu terletak pada keridhoan orang tua? Saya orang tuanya, saya ridho pada anak-anak saya. Gitu. Ibu sekesel apapun sama anak ibu, jangan sampai keluar kata-kata saya nggak ridho sama kamu nak, atau kamu bilang sama Allah, ya Allah saya nggak ridho sama anak saya. Kenapa? Sebab kalau ibu nggak ridho sama anak ibu, Allah nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho, bu, anak ibu bakalan berantakan, nggak diridhoi sama Allah kok. Tambah nggak bener, tambah dosa, tambah deket sama bahaya, tambah deket sama malapetaka. Naudzubillah min dzalik. Ntar kalau anak ibu semakin deket menarkoba, semakin tercemplung ke arah-arah yang nggak baik, pergaulan bebas, perzinaan dan lain sebagainya, yang susah selain anak ibu siapa? Dirimu sebagai orang tuanya. Maka semarah apapun bilang, ya Allah saya memang kesel sama anak saya, tapi saya tetap ridho pada anak saya, ya Allah maka ridhoilah mereka. Bukankah engkau mengatakan ridhomu terletak pada keridhoan anak, pada keridhoan orang tua? Maka saya orang tuanya ridho pada anak saya, ridhoilah mereka ya Allah. Bimbinglah mereka ke jalanmu ya Allah. Dekatkan mereka dengan orang-orang soleh, solehah di sisimu ya Allah. Gitu. Sebab Allah satu, Yahdin, yang memberikan petunjuk kepadaku, kepada kita sekalian teman-teman. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, kata Nabi Ibrahim. Allah satu yang memberi makan, Allah satu yang memberi minum. Nggak ada orang bisa ngasih kepada kita makanan atau minuman, nggak ada. Yang ngasih kita makan cuman satu, ibu-ibu sekalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak usah dah saya dikasih makan mas suami saya, nggak ada bu, suamimu sama tukang makan, bukan tukang ngasih makan. Pemberi makan cuman satu, namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada suami ngasih banyak kan alhamdulillah, suami ngasih dikit alhamdulillah. Suaminya bilang maaf ya nggak bisa ngasih banyak, nggak apa-apa bang, tenang, rezeki kan semuanya dari Allah bang, nggak apa-apa, diminta kepada Allah yang sedikit ini mudah-mudahan jadi berkah gitu. Jangan yang kok transferan kurang, malam ini sampai 3 malam berikutnya silahkan tidur di luar. Itu pasti bukan ibu-ibu pengajian tuh, bukan. Kalau ibu-ibu pengajian biasa ngaji tahu arti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah satu yang ngasih rizki kepadanya, dan Allah tahu di mana tempat tinggalnya dan di mana tempat dia berada saat ini. Allah tahu kamu tinggalnya di mana, sekarang lagi ada di mana, Allah tahu. Nggak akan ada rezeki yang nyasar. Kok rezeki saya habisnya pindah rumah nih nggak lancar ya? Jangan-jangan rezekinya masih datang, terkirimnya ke alamat yang lama. Nah itu nggak ada ceritanya tuh, nggak ada rezeki nyasar. Jadi sekalian saya muliakan,
bahkan semut di dalam sebongkah batu yang ada di dalam lautan saat malam gelap gulita, Allah akan menyampaikan rezeki kepadanya. Apalagi kamu udah gede kayak begini nih, kelihatan di peta. Tenang teman-teman saya sekalian, akan sampai rezeki kepadamu. Yang tenang, yang sabar, biar rezeki datang padamu dalam keadaan halal, sehingga bawa kebaikan bagi kita sekalian, insya Allah, baik dunia sampai akhirat. Alladzi huwa yut'imuni wa idza maridtu fa huwa yashfin. Katanya Nabi Allah Ibrahim, aku kalau sakit Allah satu yang menyembuhkan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, Allah yang bisa bikin mati, Allah pula lah nanti yang akan menghidupkanku kembali. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin, Allah pula lah yang aku berharap kepadanya agar dia mengampuni aku pada hari pembalasan. Baru kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada aku ilmumu, karuniakanlah kepada aku kebijaksanaan darimu ya Allah. Kasih kepadaku ilmu yang bikin aku faham, ngadepin orang mesti kayak gimana, ngomong mesti kayak gimana, ngerti kapan waktunya bicara, kapan waktunya diam, tahu bahasa apa yang harus disampaikan kepada setiap orang. Itu kebijaksanaan namanya, bukan sekedar ilmu teman-teman. Orang bijaksana tuh kayak Imam Syafi'i, kalau ditanya sama orang, Imam Syafi'i diem dulu baru jawab. Murid-muridnya berasa nggak keren gitu, kayak masih mikir dulu kalau ditanya. Lima taskutu qablal jawab ya Imam, mengapa engkau pakai diem dulu sebelum kau jawab wahai Imam? Kata Imam Syafi'i, hatta a'rif akhairun fi jawabi am fi sukuti, sampai saya tahu orang ini bagusnya dijawab pertanyaannya atau bagusnya didiemin pertanyaannya. Karena Bu, ada banyak pertanyaan-pertanyaan orang tuh yang jawaban terbaiknya adalah didiemin, disenyumin aja. Kayak adik-adik nih, Dek, kamu kalau ditanya misalnya gitu ya, saya tadi begini, sholat saya sah apa enggak? Itu pertanyaan harus kamu jawab kalau kamu ngerti ilmunya. Tapi kalau kamu ditanya, mondok mulu, kapan kawin? Tuh. Kalau kamu lagi ditanya, kapan kawin? Itu jawaban terbaiknya adalah diam, senyumin. Udah gak usah dijawab apa-apa. Kenapa gitu? Namanya kita tahu jawabannya ya. Kawin, punya anak, mati, itu adalah sesuatu hal yang urusan Allah. Kita nggak tahu sesuatu yang dalam genggaman Allah. Maka pertanyaan kapan kawin sama dengan pertanyaan kapan punya anak, sama dengan pertanyaan kapan mati. Orang udah kawin, pertanyaannya, wah belum punya anak nih, kapan? Ikan mana tahu ibu ya. Tuh begitu. Itu namanya kebijaksanaan. Bijaksana itu tahu kapan waktunya berbicara, kapan waktunya diam. Di atasnya ilmu bijaksana itu. Makanya itu yang diminta sama Nabi Allah Ibrahim. Adik-adik juga gitu. Adik-adik santri nih, Dek, jangan asal minta ilmu, minta juga kebijaksanaan. Ya, Rabbi zidna ilma warzukni fahma. Rabbi zidni ilma, ada warzukni fahma. Pemahaman itu yang membuat kamu menjadi
orang yang bijaksana doa juga, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Kumpulkan aku ya Allah dengan orang-orang soleh. Ini penting banget nih doanya Nabi Allah Ibrahim nih. Sebab berkumpul dengan orang soleh membuatmu kenal sama para syuhada, para pejuang-pejuang Islam, para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari para ulama kamu akan kenal sama siddiqin, para wali-walinya Allah, hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Dan dengan kamu banyak mengenal para kasih-kasih Allah, kamu akan tahu tentang hakikat sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu urutannya teman-teman. Allah bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin.